Lalu siapa saja yang mendapatkan posisi 10 besar Menteri Keuangan terbaik di Asia untuk 2017 versi majalah Finance Asia? Kita lihat bersama. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk Finance Asia ini adalah sebuah media Hong Kong yang didirikan sejak tahun 1996 yang fokusnya memang pada isu-isu perbankan, kemudian juga pasar modal dan juga strategi korporasi di kawasan Asia Pasifik. Dan yang menjadi penilaian dari kandidat ini adalah etos kerja Menteri Keuangan ini dinilai berdasarkan kontribusinya untuk pertumbuhan, kemudian juga keseimbangan, serta reformasi di bidang perekonomian. Kita lihat yang menempati posisi 10 adalah negara tetangga kita yaitu Malaysia. Najib Razak, Menteri Keuangan Malaysia, walaupun pada saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 sejak tahun 2009. Walaupun memang Najib Razak ini pernah menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1981 hingga 1982. Lulusan Universitas Nottingham ini melakukan pendekatan ekonomi secara liberal dibandingkan dengan Perdana Menteri lainnya. Seperti misalnya adalah memotong subsidi pemerintah dan juga melonggarkan pembatasan investasi asing sehingga lebih banyak investasi asing yang masuk ke Malaysia untuk berinvestasi, sehingga juga diharapkan dengan adanya investasi asing yang lebih besar masuk ke negeri jiran itu tentunya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sana. Kemudian masih dari negara tetangga kita yaitu Scott Morrison dari Australia. Ini adalah Menteri Keuangan Australia. Scott Morrison menempati posisi 9 sebagai Menteri Keuangan terbaik pada 2017. Berusia 48 tahun saat ini Menteri Keuangan Scott Morrison ini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Australia sejak tahun 2015. Pada press conference pertamanya, Scott Morrison ini mengatakan jika dia akan mengurangi untuk pengurangan expenditure ataupun juga biaya belanja pemerintah, dan inilah juga mungkin yang membuat akhirnya Scott Morrison menjadi Menteri Keuangan nomor 9 terbaik di Asia Pasifik versi majalah Hong Kong karena berani mengurangi belanja pemerintah pada saat press conference ataupun juga pada saat konferensi pers pertamanya, langsung berani untuk memotong belanja pemerintah. Kita bergeser ke nomor selanjutnya, itu di nomor 8 ada John Tsang. Ini merupakan Menteri Keuangan Hong Kong. Untuk John Tsang ini pernah menjadi Menteri Keuangan sejak Juli 2007 dan dia pernah mengeluarkan skema adalah tax rebate ataupun pengembalian pajak sebesar $6.000 Hong Kong kepada residen Hong Kong pada tahun dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mungkin cara inilah pengembalian pajak ataupun juga tax rebate yang dicanangkan oleh John Tsang membuat nilai cukup positif, mungkin dinilai oleh Finance Asia sehingga menempati posisi ke-8. Sementara untuk nomor 7 ada Xu Yuger yaitu Menteri Keuangan Taiwan. Untuk Xu Yuger ini menjabat sejak tahun 2016 dan juga merupakan lulusan dari Harvard University. Kita bergeser ke nomor selanjutnya yaitu di nomor 6 ada Heng Swee Keat yaitu Menteri Keuangan Singapura. Menteri Keuangan Singapura ini sudah menjabat sejak tahun 2015 dan berusia 65 tahun. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan juga Menteri Perdagangan dan Industri. Kita bergeser ke Tiongkok yaitu Lu Chiwe, Menteri Keuangan Tiongkok pada saat ini tidak menjadi Menteri Keuangan lagi. Saat ini berada di urutan kelima walaupun untuk tahun 2017 masih menempati urutan kelima sebagai Menteri Keuangan walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Berusia 66 tahun dan mengawali karirnya itu melalui Partai Komunis dan baru pada tahun 2013 Lu Jiwei ini menjadi Menteri Keuangan dan pada tahun 2016 digantikan oleh Xiao Ji. Dan di urutan keempat adalah Menteri Keuangan dari negara Filipina yaitu Carlos Dominguez III. Carlos Dominguez III ini adalah Menteri Keuangan Filipina sejak tahun 2016, berusia 71 tahun dan mendapatkan gelar PhD di Stanford University. Untuk Carlos Dominguez ini tidak mengawali karirnya di politik, yaitu Carlos Dominguez lebih kepada di bidang bisnis ataupun juga sebagai pengusaha, mengawali karirnya sebagai banker yaitu di salah satu bank di Filipina dan juga pernah menjabat sebagai Chief Executive dari Philippine Airlines. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, maksud saya, Carlos Dominguez ini pernah menjabat sebagai Menteri Sumber Daya Alam pada tahun 1986 dan disitulah memulai karirnya di pemerintahan. Kemudian yang menempati posisi 3 adalah Menteri Keuangan Korea Selatan Yoo Il-ho.
Dan di urutan kedua adalah Menteri Keuangan India yaitu Arun Jaitley yang menempati urutan kedua sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia. Ini berusia 64 tahun, mengawali karir lewat politik yaitu lewat Partai Bharatiya Janata. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Arun Jaitley juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan India. Dan di nomor 1 ini satu-satunya perempuan yang masuk top 10 Menteri Keuangan terbaik Asia versi majalah Hong Kong Finance Asia, dan juga kita harus patut berbangga sebagai orang Indonesia, yaitu Sri Mulyani. Menteri Keuangan Indonesia ini menempati orang nomor 1 ataupun Menteri Keuangan terbaik versi Finance Asia di Asia Pasifik untuk tahun 2017. Selain menjadi perempuan satu-satunya yang masuk ke top 10, yang masuk 10 besar, Sri Mulyani juga merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank dan juga perempuan satu-satunya di top 10 Menteri Keuangan terbaik Asia. Penilaiannya adalah seperti ini. Sri Mulyani dinilai mampu memperbaiki kondisi keuangan Indonesia yang menurun pada 6 bulan pertama di tahun 2016. Dan sejak kembali duduk di kabinet, Sri Mulyani kembali ke pemerintahan yang mampu mengurangi target defisit fiskal yang tadinya dikhawatirkan menembus angka 3%, dan Menteri Koordinator Perekonomian pada 2008 dan 2009 ini menggantikan posisi Budiono yang kala itu maju sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada periode itu perekonomian dunia terpuruk bahkan hingga 1,7%, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia di tangan Menteri Perekonomian Ekonomi pada saat itu Sri Mulyani ini bahkan masih bisa mampu bertahan tumbuh di atas 4%.